من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada momentum yang penuh dengan keberkahan ini, hari Jumat, hari raya umat Islam pada setiap pekannya, kita yang sedang melaksanakan salat Jumat, sedang duduk di rumah Allah, bersimpuh di hadapan Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah, menjauhi semua larangan. Takwa dalam artian bertekad kuat untuk menyelesaikan permasalahan di dunia ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Allah memberikan janji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, momentum pekan ini adalah di bulan Syawal, bulan di mana kita telah merayakan hari raya Idul Fitri, yang kemudian penduduk muslim di dunia sudah berbondong-bondong menuju Makkatul Mukarramah, persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji Indonesia diperkirakan 1 Mei sudah berangkat menuju ke tanah suci. Hal yang penting kita fahami bersama sebagai seorang muslim adalah bahwa ibadah haji memang rukun Islam yang kelima. Namun di ayat manapun dan hadis manapun, ibadah ini selalu melekat kata-kata man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya bagi Allah wajib bagi manusia melaksanakan haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Maka man istata'a ilaihi sabila difahami dengan al-istita'ah, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Rukun Islam yang 5 itu, yang kita pasti melakukan semuanya, yang kaya atau yang miskin, adalah syahadat dan salat. Itu pasti orang yang kemudian menyatakan diri, ana muslim, saya adalah seorang Islam, pasti sudah
menyatakan syahadat. Kedua, mendirikan salat. Dengan bagaimanapun bentuknya, mungkin sampai dengan tidur atau berkedip. Selama akal masih di jasad, dia wajib melaksanakan salat. Namun puasa, bagi orang tua bisa jadi tidak berpuasa, diberikan rukhsah dengan membayar fidyah. Zakat bisa jadi orang miskin tidak berkewajiban untuk melaksanakan zakat karena tidak adanya harta untuk melakukan itu. Demikian juga haji. Bisa jadi kita yang uangnya sudah melimpah pun tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji karena faktor al-istita'ah, yaitu kemampuan. Maka seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang tuaku itu sudah berkewajiban melaksanakan ibadah haji, tetapi dia tidak mampu menunggangi kendaraan. Apakah aku menghajikan untuknya?" Rasul menyatakan, "Iya, hajikan untuknya." Artinya dia yang sedang dalam kondisi sakit, hartanya melimpah, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya adalah ibadah badal haji itu tidak hanya untuk yang sudah meninggal. Bagi yang sakit atau bagi yang berkebutuhan khusus atau bagi yang tidak mampu melaksanakan perjalanan jauh atau bagi yang uzur masih hidup bisa dibadal hajikan. Maka kita harus memahami bahwa haji selalu dikaitkan dengan man istata'a ilaihi sabila. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Poin yang utama di dalam khutbah ini yang ingin disampaikan khatib adalah jangan memaksakan diri melakukan ibadah haji hanya karena memiliki harta. Karena mentang-mentang hartanya mampu, hartanya banyak, dia paksakan melaksanakan ibadah haji dengan melakukan ibadah haji yang tidak resmi. Di dalam bahasa Arab, min duni tasrifin, tanpa izin. Maka seorang hamba yang melakukan ibadah haji tanpa tasrih, tanpa izin haji, ulama kibaris Saudiyah menghukuminya hajinya batal, tidak sah. Bahsul Masail PBNU menghukuminya hajinya sah, akan tetapi ia berdosa karena ia melanggar tidak ada izinnya. Majelis Tarjih mengatakan tidak sah karena dia tidak memenuhi al-istita'ah al-idariyah, yaitu kemampuan administrasi. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Dulu orang melaksanakan ibadah haji menyandarkan istita'ahnya hanya kepada istita'ah bekal, harta untuk melaksanakan ibadah haji dan keluarga yang ditinggalkan, lalu kendaraan yang bisa menyampaikan dari rumah sampai tempat, lalu kondisinya aman. Ini kondisi zaman dulu. Tetapi kondisi zaman sekarang, orang melaksanakan ibadah haji harus memiliki kuota dan izin. Biasanya yang memiliki kuota dan izin adalah, kalau jamaah haji Indonesia, adalah mereka yang mendaftarkan diri dengan kuota reguler atau kuota khusus yang menunggu 5-6 tahun itu. Atau haji furoda yang diuruskan tasrih di sana. Tetapi haji yang dengan visa-visa ziarah yang tidak diuruskan tasrih di sana, itulah haji yang memaksakan diri. Walaupun dengan ratusan juta, tapi hakikatnya sungguh sedang tidak beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakta yang jelas terjadi ketika di Arafah Mina adalah bahwa mereka yang tidak memiliki izin, artinya tidak memiliki tenda, artinya tidak memiliki makanan, jatah makanan, artinya tidak memiliki fasilitas-fasilitas. Maka kalau dia menggunakan fasilitas yang ada, di dalam fikih disebut dengan ghasab,
yaitu menggunakan milik orang lain, bahkan yang kasar mengatakan mencuri, tetapi mencurinya tidak sampai 1 nisab. Maka yang perlu kita hati-hati adalah sebagai seorang muslim kita harus benar-benar menghadap kepada Allah. Ya Allah, jika memang takdirku untuk beribadah haji, berikanlah jalan yang terbaik untuk melaksanakan ibadah haji ini. Dengan tidak memaksakan diri melakukan ibadah haji yang menggunakan pemberangkatan yang melalui jalan pintas atau jalan sembunyi-sembunyi. Karena berapa banyak jamaah haji Indonesia dan luar negeri yang tahun lalu di 2024 kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah haji, dikeluarkan dari Makkah karena dia ketahuan tidak mengurus tasrih. Memang mahal, tetapi itulah yang harus kita urus. Karena di sanalah fasilitas-fasilitas yang akan kita gunakan. Maka haji tidak hanya faktor uang yang cukup, tetapi kearifan diri di dalam menyikapi bahwasannya ada kebijakan-kebijakan yang harus kita penuhi. Bisa jadi kita sebagai hamba Allah tidak pernah sama sekali ditakdirkan haji, tetapi memiliki pahala haji yang melimpah. Tidakkah kita tahu hadis sahih, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu ditutup dengan salat 2 rakaat, maka ia seperti memiliki pahala haji yang sempurna. Abdullah bin Mubarak, cerita yang sangat terkenal, ingin melaksanakan ibadah haji, akan tetapi hartanya diberikan kepada janda yang miskin. Akhirnya ia tidak haji. Kemudian dia menyatakan, aku tahun ini tidak haji karena hartaku kuberikan kepada janda itu. Teman-temannya yang melaksanakan ibadah haji menyatakan bahwasanya, aku ketemu Abdullah bin Mubarak di Arafah. Aku ketemu Abdullah bin Mubarak di Mina. Sungguh dia tidak melaksanakan ibadah haji, tapi teman-temannya ketemu di sana. Bisa jadi harta yang ia sedekahkan kepada fakir miskin, ia memiliki pahala yang sama dengan pahala ibadah haji. Maka yang perlu kita renungkan bersama adalah haji memang hanya diperuntukkan bagi man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melaksanakan ibadah itu. Kalau negara kita atau kerajaan Arab Saudi menentukan bahwa haji itu dengan kuota, maka marilah kita taat dengan kuota. Marilah kita taat dengan tasrih. Tidak hanya dengan uang saja. Merasa punya uang dan punya kekuatan memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata di sana menggunakan tenda orang. Di sana menggunakan catering orang. Di sana ternyata menggunakan fasilitas orang. Apakah ada? Ada. Walaupun mungkin tidak semua. Khatib menyaksikan sendiri hal-hal yang semacam itu. Sungguh, ingatlah bahwasanya kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi niat kita ingin haji, tetapi belum sampai, tetapi pahala haji sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui salat Jumat ini. Bisa jadi munajat itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melunakkan hati kita. Tidak hanya karena harta kemudian kita memaksakan diri, tidak karena hanya status sosial kita memaksakan diri. Pelajarilah hukumnya dengan baik agar ketika kita beribadah tidak sedang menzalimi yang lain. Semoga Allah selalu menuntun kita dan keluarga kita untuk melaksanakan ibadah dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menzalimi yang lainnya. Mungkin ilmu ini terasa baru dan terasa asing, tetapi kalau kita renungkan, sungguh haji hanya man istata'a ilaihi sabila. Bahkan para ulama-ulama terdahulu tidak semuanya melaksanakan ibadah haji. Bahkan mengarang kitab pun dalam bab fikih haji belum melaksanakan ibadah haji. Maka ketika melaksanakan ibadah haji, merevisi pendapat-pendapatnya yang pernah dituangkan di dalam kitabnya.
Artinya betapa ridho dan tawaduknya mereka juga tidak memaksakan melaksanakan ibadah yang memang selalu bergandengan dengan man istata'a ilaihi sabila. Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendapatkan ridhonya, ilmu yang bermanfaat sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد أمركم بشيء بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة وقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل الدائرة عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.